Kesadaran bukan sekadar lampu yang menerangi, tapi cermin tanpa belas kasih yang memantulkan isi terdalam batin kita. Banyak orang mengira kesadaran adalah keadaan damai dan tenang, padahal ia justru sering muncul sebagai ketidaknyamanan. Saat kesadaran sejati menyapa, ia tidak menawarkan pelipur lara, melainkan memperlihatkan kontradiksi, luka, dan kepalsuan yang tersembunyi di dalam diri. Kita hidup di tengah arus emosi yang saling bersilangan, marah dan sayang, ragu dan percaya, mencintai dan membenci. Namun jarang kita benar-benar menyadari bahwa kita memelihara dua kutub yang bertolak belakang dalam satu dada. Kita menyebut diri jujur, tapi takut berkata benar. Kita ingin kedamaian, tapi tak mau melepas kendali. Kesadaran membuka selubung ini, dan itu menyakitkan, karena ia memaksa kita melihat betapa kita sering hidup dalam ilusi pilihan. Namun justru di sanalah letak keindahannya. Kesadaran yang menyakitkan adalah gerbang awal dari transformasi sejati. Ia seperti pisau yang mengupas lapisan-lapisan palsu agar kita bisa menemukan inti yang jujur. Tapi hanya mereka yang berani masuk ke dalam ruang gelap itulah yang mampu menembus kabut. Bukan mereka yang cerdas secara intelektual, tapi mereka yang bersedia menatap rasa tidak nyaman tanpa buru-buru mengalihkan pandangan. Kesadaran bukan hadiah, tapi perjuangan. Ia tidak datang untuk membuat kita merasa lebih baik, tapi untuk membuat kita menjadi lebih nyata. Dan itu selalu dimulai dari keberanian untuk merasa tidak nyaman, untuk ditelanjangi oleh cahaya yang tak bisa kita kendalikan. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa kita mencintai kebenaran. Namun, diam-diam, kita memilih kebenaran yang nyaman, bukan yang membebaskan. Kita tidak benar-benar mencari apa yang ada, melainkan apa yang bisa membuat kita tetap merasa aman. Maka kebenaran pun berubah menjadi topeng, lentur, bisa dibentuk sesuai selera, dan seringkali bersembunyi di balik moralitas yang kita agungkan. Moralitas, dalam banyak kasus, bukanlah hasil dari kesadaran mendalam, melainkan konstruksi psikologis yang dibentuk oleh ketakutan, trauma, dan norma sosial. Kita menganggapnya suci, padahal ia seringkali hanya benteng untuk mempertahankan ilusi tentang diri kita sendiri. Kita menolak melihat bahwa sebagian besar keputusan kita didorong oleh rasa takut kehilangan, bukan oleh cahaya kejujuran. Sebelum kita bisa menyentuh kebenaran yang sejati, kita harus memiliki keberanian untuk menyibak lapisan-lapisan kebohongan dalam diri. Ini bukan soal mengutuk diri sendiri, tapi mengenali bahwa sebagian besar dari apa yang kita anggap sebagai nilai mungkin hanyalah hasil dari manipulasi batin yang belum kita sadari. Kita menipu diri agar bisa tetap merasa baik, alih-alih benar. Maka, langkah pertama bukanlah mencari kebenaran di luar, dalam buku, guru, atau dogma, melainkan mendengarkan keheningan batin yang telah lama kita abaikan. Disitulah kebohongan-kebohongan halus mulai terbongkar, dan saat itu terjadi, ada rasa takut, ada rasa kehilangan. Tapi juga ada kemungkinan lahirnya kejujuran yang tidak lagi tergantung pada validasi luar. Kebenaran sejati tidak membuat kita merasa lebih baik, melainkan lebih jujur. Dan hanya dengan jujur, kita bisa mulai benar-benar hidup. Kita suka percaya bahwa kita adalah satu pribadi yang utuh, konstan, stabil, dan memiliki kehendak tunggal. Namun kenyataannya, aku yang berbicara saat ini bukanlah aku yang membuat keputusan kemarin, dan belum tentu sama dengan aku yang akan merasa menyesal esok hari. Diri kita bukan monolit, melainkan arena penuh suara yang bersaing untuk mendominasi kesadaran. Dalam satu hari, kita bisa menjadi pemberani dan pengecut, penyayang dan penuh dendam, jujur dan memanipulasi, semua tergantung situasi dan siapa yang sedang memegang kemudi di dalam. Kita bereaksi terhadap rangsangan, bukan bertindak dari kesadaran. Apa yang kita anggap sebagai pilihan bebas, seringkali hanya respons otomatis terhadap pengaruh luar yang tak kita sadari. Kita berjalan, berbicara, memilih, seolah-olah dengan sadar. Namun, kalau diperhatikan lebih dalam, kita hanyalah mesin biologis yang merespon. Tubuh kita menyimpan ingatan emosional yang memengaruhi reaksi lebih cepat daripada pikiran bisa menganalisis.
Pikiran datang belakangan, merasionalisasi apa yang sebenarnya sudah diputuskan oleh tubuh dan emosi. Kesadaran atas kenyataan ini tidak membuat kita putus asa, tapi membangunkan kita bahwa untuk mengenal siapa kita sebenarnya, kita harus melihat siapa saja yang hidup di dalam. Masing-masing aku memiliki keinginannya sendiri, ketakutannya sendiri, dan kita harus belajar mengamatinya tanpa segera memilih berpihak. Dengan menyadari bahwa kita bukan satu, justru di sanalah kita mulai bisa menjadi utuh. Bukan dengan menyingkirkan sebagian diri, tapi dengan menghadirkan pengamat yang jernih, yang tidak terikat oleh peran apapun. Di titik itu, muncul ruang untuk kehendak yang lebih dalam, bukan sekadar reaksi, dan dari ruang itu, perubahan sejati mulai mungkin. Kita berjalan, berbicara, dan membuat keputusan setiap hari, namun sering tanpa benar-benar hadir. Kita lupa apa yang kita niatkan saat bangun pagi. Kita lupa mengapa kita marah, mengapa kita tersenyum, bahkan lupa siapa kita ketika sendirian. Lupa diri bukan sekadar kehilangan memori, tapi kehilangan pusat kesadaran yang seharusnya menjadi landasan segala tindakan. Dalam kabut distraksi dan rutinitas otomatis, kita menjadi mesin yang menjalankan perintah dari luar. Janji yang pernah kita ucapkan pada diri sendiri lenyap begitu saja. Momen-momen penting berlalu tanpa bekas. Bahkan saat tubuh kita hadir di suatu tempat, hati dan pikiran sering mengembara entah kemana. Kita terfragmentasi, tercerai-berai, dan tak lagi utuh. Masalahnya, kita terbiasa dengan kelupaan ini. Kita menyebutnya normal, padahal ini adalah kondisi kronis yang menggerogoti inti kehidupan. Tanpa ingatan akan diri, kita mudah terbawa arus, mudah dimanipulasi, mudah hilang dalam peran-peran yang tak pernah kita pilih secara sadar. Untuk mengingat diri bukan berarti terus mengulang nama atau identitas, bukan pula sekadar menghafal tujuan. Mengingat diri adalah seni hadir secara utuh, di tubuh, emosi, dan pikiran pada saat yang sama. Ini adalah momen ketika kita tahu apa yang kita rasakan, mengapa kita bertindak, dan kemana niat kita sedang diarahkan. Latihan mengingat diri bukan tugas sekali jadi. Ia seperti api kecil yang harus terus dijaga, disiram dengan keheningan, dan dilindungi dari badai distraksi. Ketika kita mulai ingat, walau hanya sejenak, ada rasa pulang. Pulang ke pusat yang tenang, yang mengamati segalanya tanpa kehilangan dirinya. Dan dari tempat itulah, hidup mulai terasa benar-benar hidup. Kita sering merasa telah mengamati diri sendiri. Kita menganalisis pikiran, menilai keputusan, bahkan mengkritik kebiasaan. Tapi diam-diam, semua itu sering dilakukan bukan dari kesadaran, melainkan dari pola pikir lama yang penuh bias. Kita menatap diri melalui cermin retak, dan menyangka itu wajah sejati kita. Pengamatan yang sejati tidak terjadi dalam pikiran yang tergesa. Ia muncul dari kehadiran yang utuh, bukan sekadar melihat perilaku, tapi juga menangkap getaran halus yang terjadi di baliknya. Ketika kita benar-benar hadir, kita bisa merasakan jeda antara dorongan untuk bertindak dan tindakan itu sendiri. Dalam jeda itu, ada ruang untuk melihat tanpa terburu menilai. Banyak dari kita mengira bahwa menjadi objektif berarti menganalisis dengan logika, tapi logika tanpa kesadaran hanya menciptakan ilusi objektivitas. Kita mengedit, menyensor, dan memilih potongan-potongan diri yang paling nyaman untuk dilihat, lalu menyebutnya jujur. Padahal, kejujuran batin bukan memilih potongan terbaik, melainkan berani melihat keseluruhan lanskap jiwa, termasuk bagian yang tak kita sukai. Salah satu cara mengembangkan kejujuran itu adalah dengan mengambil foto mental secara utuh. Bayangkan berhenti sejenak, lalu melihat diri seperti seorang asing yang tak punya kepentingan apapun. Apa ekspresi wajahmu? Bagaimana postur tubuhmu? Apa emosi halus yang sedang berputar di bawah permukaan? Ini bukan sekadar introspeksi, melainkan latihan kehadiran dalam pengamatan. Ketika kita melihat diri sebagaimana orang lain mungkin melihat kita, tanpa narasi pembenaran, kita membuka pintu menuju transformasi sejati. Bukan transformasi yang dibangun dari keinginan untuk memperbaiki citra, tapi dari keberanian untuk hidup selaras dengan apa adanya.
Dan dari cermin yang jujur itu, muncul cahaya yang sebelumnya tersembunyi. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita akhirnya berani melihat. Ketika kesadaran mulai tumbuh, kita tidak langsung menjadi bebas. Sebaliknya, kita justru sering terjebak di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh kebiasaan otomatis, dan dunia baru yang menuntut kehadiran dan kejujuran radikal. Perjalanan ini bukan jalan lurus, melainkan persimpangan yang penuh guncangan batin. Di satu sisi, dunia lama menawarkan kenyamanan, rutinitas yang sudah dikenal, peran-peran yang telah melekat, dan identitas yang tidak perlu dipertanyakan. Di sisi lain, dunia kesadaran memanggil kita untuk meninggalkan semua itu demi sesuatu yang lebih otentik, namun juga lebih asing. Perpindahan ini bisa terasa seperti mencabut akar dari tanah yang telah lama kita tinggali. Inilah yang memunculkan krisis eksistensial. Kita merasa tidak lagi cocok dengan dunia lama, namun belum cukup kuat untuk benar-benar hidup dalam dunia kesadaran. Kita menjadi makhluk diambang, tidak sepenuhnya terjaga, tapi juga tak bisa lagi tidur. Di titik ini, banyak yang memilih kembali. Mereka berkata, kesadaran membuat hidup terlalu rumit. Tapi sesungguhnya, mereka takut kehilangan identitas yang selama ini mereka pertahankan. Padahal, dilema ini bukan musuh, ia adalah pintu. Pintu menuju kebebasan sejati hanya bisa dilalui oleh mereka yang bersedia tinggal dalam ketidaknyamanan sementara. Mereka yang berani menatap ke dalam dan bertanya dengan jujur, dari dunia mana aku ingin hidup? Kebahagiaan sejati tidak datang dari stabilitas palsu, melainkan dari keutuhan batin. Dan keutuhan hanya mungkin jika kita berani memilih tempat duduk kita, apakah terus berpura-pura di dunia lama, atau menapak dengan gentar di tanah baru yang belum dipetakan, tanah kesadaran. Di sanalah hidup yang sebenarnya dimulai. Pikiran adalah alat yang luar biasa. Ia bisa memahami, menganalisis, dan menyusun rencana dengan cermat. Tapi ketika bicara tentang perubahan sejati, pikiran tidak punya kekuatan untuk mengeksekusi sendiri. Ia bisa menciptakan niat, tapi tak mampu menggerakkan tubuh dan emosi tanpa keterlibatan mereka. Kita sering jatuh dalam ilusi bahwa mengerti berarti berubah. Kita membaca buku, mengikuti kelas, merenungkan konsep-konsep mendalam, dan merasa telah berubah. Tapi kenyataannya, hidup kita tetap saja bergerak dalam pola lama, karena pemahaman kognitif belum menyentuh akar di mana kebiasaan kita terbentuk, tubuh dan emosi. Tubuh menyimpan ingatan yang tidak tertulis dalam kata-kata. Ia mengingat rasa takut ketika kita dihina, atau kekakuan saat menahan tangis. Ia merespons bukan dari logika, tapi dari pengalaman. Maka, mengubah hidup berarti mengubah bagaimana tubuh dan emosi merespons dunia. Pikiran bisa berkata, aku ingin lebih tenang, tapi tubuh masih tegang dan napas masih pendek. Pikiran bisa berkata, aku ingin mencintai diri sendiri, tapi emosi lama masih membisikkan hinaan. Maka, perubahan sejati dimulai ketika tubuh dan emosi diberi kesempatan untuk belajar ulang melalui pengalaman, bukan teori. Praktik seperti menyadari napas saat cemas atau merasakan detak jantung saat marah adalah awal dari transformasi. Di situ, tubuh dan emosi mulai ikut hadir dalam kesadaran, bukan hanya pikiran. Dan ketika ketiganya, pikiran, tubuh, dan emosi selaras, kita mulai menyentuh perubahan yang bukan lagi konsep, tapi kenyataan hidup yang terasa dan bertahan. Perubahan sejati tidak terjadi di kepala. Ia lahir dari seluruh keberadaan yang bergerak bersama, perlahan, dalam, dan nyata. Kesadaran bukanlah aktivitas mental semata, ia bukan sekadar berpikir lebih jernih atau memahami lebih dalam. Kesadaran sejati adalah pengalaman menyeluruh yang merembes ke dalam tubuh, emosi, dan napas. Dan tubuh, berbeda dengan pikiran, tidak bisa diyakinkan dengan argumen, ia hanya mengerti pengalaman langsung. Tubuh kita bukan hanya wadah, ia adalah jembatan, ia mencatat semua hal yang pikiran lupakan, kecemasan yang tak diungkapkan, trauma yang tak pernah diberi suara, ketegangan yang dibungkam selama bertahun-tahun. Maka, untuk membangkitkan kesadaran yang utuh,
Kita perlu kembali ke tubuh, bukan untuk mengendalikannya, tapi untuk mendengarkannya. Pelatihan tubuh bukan berarti menyiksa diri. Ia bisa sesederhana berdiri tegak selama 1 menit penuh sambil menyadari rasa tidak nyaman. Bisa juga dengan menahan diri untuk tidak menggaruk rasa gatal, hanya agar kita belajar menyaksikan impuls tanpa langsung bereaksi. Disitulah kesadaran mulai meresap ke dalam daging, dan bukan hanya tinggal di kepala. Gerakan lambat, napas dalam, atau postur yang dihadapi dengan penuh perhatian, bukan sekadar latihan fisik. Ia adalah ritual kecil untuk menyatukan kembali tubuh dan jiwa yang telah lama terpisah. Karena tubuh yang sadar membawa kita pada respons yang otentik, bukan reaksi otomatis. Dan justru di pengalaman yang paling sederhana, berdiri, duduk, bernapas, kesadaran yang paling dalam bisa muncul. Saat seluruh keberadaan kita hadir, tanpa penolakan, tanpa lari, kita mulai menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pikiran. Kita benar-benar hidup di saat ini. Inilah kekuatan pelatihan tubuh untuk kesadaran, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi hadir seutuhnya. Cinta diri terdengar seperti jawaban atas segala luka batin. Tapi kenyataannya, cinta diri bisa menuntun kita menuju cahaya atau malah menjerumuskan kita lebih dalam ke dalam bayang-bayang ego. Semuanya tergantung dari mana cinta itu lahir, dari keutuhan jiwa atau dari ketakutan ego. Cinta diri yang berasal dari ego seringkali menyamar sebagai pembelaan. Ia berkata, "Aku berhak marah," atau "Aku harus memprioritaskan diriku." Padahal di baliknya tersembunyi rasa takut, kesombongan, dan pelarian dari tanggung jawab emosional. Ia membuat kita keras kepala, mudah tersinggung, dan tertutup terhadap kritik, semuanya atas nama mencintai diri sendiri. Sebaliknya, cinta diri yang lahir dari jiwa bersifat tenang, lembut, dan jujur. Ia bukan perisai, tapi pelukan. Ia tidak membenarkan kelemahan, tapi menatapnya dengan kasih tanpa menghindar. Ia berkata, "Aku cukup." Bukan karena ingin menolak perubahan, tapi karena sadar bahwa pertumbuhan sejati berakar dari penerimaan. Membedakan dua jenis cinta diri ini adalah pekerjaan yang sunyi namun mendalam. Kita harus jujur menanyakan, apakah aku sedang merawat diriku atau sedang membela egoku? Apakah ini cinta atau pembenaran? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka jalan ke dalam keheningan, di mana jawaban sejati seringkali datang tanpa suara. Perjalanan mencintai diri bukanlah pelarian dari rasa sakit, tapi keberanian untuk menyentuhnya. Dan ketika kita menyentuh luka itu dengan kehadiran utuh, sesuatu yang lembut dan kuat muncul, cinta yang tidak menginginkan apapun, tidak membela apapun, hanya ada, dan itu cukup. Cinta diri, jika lahir dari kedalaman, bukanlah malaikat atau iblis. Ia adalah jendela menuju kebebasan batin. Sering kita merasa netral, seolah berdiri di tengah antara dua kutub tanpa terpengaruh. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun momen dalam hidup yang benar-benar netral. Segalanya, warna ruangan, nada suara, ingatan yang samar, aroma yang melintas, secara halus membentuk suasana batin kita, jauh sebelum kita menyadarinya secara sadar. Kita adalah makhluk atmosferik, artinya kita hidup dalam medan pengaruh yang terus berubah, baik dari luar maupun dalam. Kimia tubuh kita bereaksi terhadap makanan, hormon, dan bahkan posisi matahari. Emosi kita terhubung dengan peristiwa yang sudah berlalu, tetapi masih bergetar di dalam. Pikiran kita terus-menerus membentuk asosiasi, membangun makna di balik peristiwa, lalu percaya bahwa makna itu adalah satu-satunya kebenaran. Dan di tengah kabut ini, kita berjalan tanpa sadar, mengambil keputusan, bereaksi, berbicara, tanpa tahu bahwa yang berbicara bukanlah diri sejati kita, melainkan hasil dari atmosfer tempat kita sedang tenggelam. Kesadaran adalah satu-satunya alat untuk melihat kabut ini. Ia tidak membuat kita kebal terhadap pengaruh, tapi memberi kita pilihan. Ketika kita mulai menyadari apa yang sedang memengaruhi kita, emosi tertentu, memori masa lalu, bahkan energi orang lain, kita mulai memiliki ruang.
dan dalam ruang itu lahirlah kemungkinan untuk memilih apa yang kita izinkan masuk dan apa yang kita lepaskan. Netralitas sejati bukanlah tidak terpengaruh, tapi sadar akan pengaruh dan tidak diperbudak olehnya. Ini bukan tentang menciptakan ruang steril tanpa emosi, tapi tentang menari di tengah pusaran hidup dengan mata terbuka dan hati yang tidak tidur. Hanya kesadaran yang bisa membebaskan kita dari ilusi netralitas. Dan di balik itu, kita temukan satu kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kapasitas untuk memilih arah angin yang kita layari. Bahasa sehari-hari seringkali terbatas. Kata-kata hanya mampu menjangkau permukaan, menyampaikan hal-hal konkret yang sudah diketahui. Namun, ada pengalaman dan pengetahuan yang terlalu dalam, terlalu luas, hingga tak bisa diungkapkan oleh kalimat biasa. Disinilah simbol mengambil peran sebagai bahasa kesadaran tinggi. Simbol bukan sekadar gambar atau lambang, tapi pintu masuk ke dalam dunia makna yang melampaui logika. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara dunia batin yang tak terlihat dan realitas luar yang kita alami. Lewat simbol, kita bisa menyentuh prinsip-prinsip universal, keutuhan, harmoni, pertumbuhan, dan transformasi yang sulit dirumuskan secara verbal. Penggunaan simbol dan alegori telah diwariskan turun-temurun melewati batas waktu dan budaya. Mereka membawa pesan-pesan tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah mengalami makna tersebut secara langsung dalam diri. Simbol seperti peta rahasia menuntun jiwa yang ingin menembus kabut kesadaran biasa dan menemukan harta karun pengetahuan sejati. Ketika kita menghadapi simbol dengan kesadaran terbuka, kita tidak hanya melihat bentuknya, tapi merasakan getaran maknanya, seolah simbol itu hidup dan berbicara dalam bahasa hati. Dalam pengalaman ini, simbol berfungsi sebagai guru dan cermin sekaligus, membantu kita mengenal aspek diri yang selama ini tersembunyi. Mereka mengajak kita untuk tidak hanya berpikir, tapi mengalami. Simbol mengajak kita masuk ke dalam dimensi baru kesadaran, di mana batas antara diri dan alam, antara subjek dan objek, menjadi samar. Disinilah bahasa pikiran biasa kalah, dan bahasa jiwa yang paling dalam mulai bersuara. Memahami simbol bukanlah proses intelektual semata, melainkan perjalanan batin yang memerlukan keberanian untuk menyelam lebih dalam dan keterbukaan untuk berubah. Simbol adalah bahasa kesadaran tinggi, jembatan menuju pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Di balik keragaman yang tampak di dunia ini, tersembunyi sebuah prinsip mendalam yang sering terlewatkan, kesatuan. Kesatuan bukan sekadar ide abstrak, tapi esensi dari pengetahuan tertinggi yang menghubungkan segala sesuatu dalam jalinan tak terpisahkan. Ketika kita memasuki keadaan kesadaran objektif yang melampaui batasan ego dan ilusi dualitas, kita mulai menyadari bahwa perbedaan yang kita lihat hanyalah wajah-wajah yang beragam dari satu kenyataan. Tidak ada pemisahan mutlak antara diri dan dunia, antara subjek dan objek, antara jiwa dan materi. Semua berdenyut dalam irama yang sama, dalam korelasi yang saling mengisi. Simbol-simbol suci menjadi alat yang menyatukan dunia luar dan batin, cermin bagi kesadaran yang lebih tinggi. Mereka menyampaikan pesan bahwa segala sesuatu saling terkait dan bahwa harmoni muncul dari pengakuan akan keterhubungan ini. Melalui simbol, kita diajak untuk melihat dunia bukan sebagai kumpulan potongan-potongan terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan yang hidup. Prinsip kesatuan mengajarkan kita untuk melepas sikap terpisah, untuk membuka hati dan pikiran pada hubungan yang lebih luas. Ketika kita hidup dalam kesadaran ini, kita tidak lagi merasa sendirian atau terisolasi, melainkan menjadi bagian dari jaringan kehidupan yang tak terputus. Pengetahuan tertinggi ini bukan sesuatu yang dapat dicapai melalui logika atau analisis semata, melainkan melalui pengalaman kesadaran yang dalam, pengalaman di mana kita merasakan bahwa semua adalah satu. Dalam kesatuan itu, segala pertentangan menghilang, dan kita menemukan kedamaian yang melampaui kata-kata.
Maka, prinsip kesatuan bukan hanya pengetahuan tertinggi, tapi juga kunci pembebasan dan transformasi. Ia membuka pintu bagi jiwa untuk hidup dalam harmoni sejati, menyadari bahwa dalam keragaman kita tetap satu, terikat oleh benang kehidupan yang tak terlihat namun kuat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.